Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Selesai acara di Kecamatan Bantarujak, Majalengka, Kabupaten Majalengka. Sebenarnya di Majalengka ini banyak makam keramat wali min auliyaillah. Banyak. Di antaranya ada Sunan Parung, Sunan Wanapri, ada juga Syekh Faqih Ibrahim Al-Muhyi, anak daripada Tuan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Banyak-banyak di Majalengka. Namun karena keterbatasan waktu, nggak mungkin semuanya kita jelajahi. Kita Fatihah dari sini insya Allah sampai kita datang ini di makam Pangeran Muhammad atau biasa dikenal Pangeran Pamelakaran. Syekh Muhammad atau Pangeran Muhammad atau Pangeran Pamelakaran. Cerita lokal, masyarakat lokal di sini. Pangeran Muhammad ini atau Pangeran Pamelakaran ini putra daripada Syekh Abdurrahman atau Pangeran Panjunan. Pangeran Panjunan putra daripada Syekh Zatul Kafi Cirebon atau Syekh Nurzati Cirebon. Nanti kita sambung, kita lihat sekitarnya. Ini di bawah gunung, di hutan di bawah gunung. Nah ini adalah kuncennya. Nah itu jauh ada batu sebenarnya di sana. Batu seperti tempat zikir gitu ya. Ini di bawah gunung, persis di bawah gunung, kaki gunung. Nah, tuh langsung gunung. Nah, ini Bapak Kuncen gitu. Jadi kita lanjut. Nah beliau ini putra Pangeran Panjunan atau Pangeran Abdurrahman bin Syahjatul Kafi Cirebon. Cerita lokal. Tahun 1480-an beliau ini Ki Gembol, Pangeran Muhammad ini utus oleh Syekh Sultan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon ke barat. Belum ada nama Majalengka itu. Belum ada. Nah kemudian nama Majalengka belum ada, ke barat. Ini cerita lokal nih, masyarakat lokal. Namun orang punya versi beda-beda. Orang punya versi lain-lain. Jadi versi saya seperti ini. Nanti versi orang lain ada lagi. Jadi tidak boleh menyalahkan satu versi gitu. Kita harus legowo hati, harus luas. Boleh menerima versi orang lain sebagai tambahan pengetahuan kita. Nanti ada versi lagi, orang lain versinya beda lagi. Nah diutuslah Pangeran Muhammad ini, anak Pangeran Panjunan, cucu Syekh Zatul Kafi, untuk ke barat. Belum ada nama Majalengka, Kabupaten Majalengka belum ada. Ke barat. Untuk apa? Menyebarkan misi dakwah. Diutus oleh Syekh Syarif Hidayatullah SGJ Sunan Jati Cirebon ke sini. Misi dakwah. Karena kenapa beliau diutus? Kan banyak yang lain. Kenapa beliau diutus? Karena beliau ini kalau bahasa kita alim, alamah, mumpuni dalam syiar dakwah dan keluasan ilmu yang masya Allah. Maka Sunan Gunung Jati tahu bahwa beliau orang yang cocok. Selain misi dakwah, menyebaran Islam di daerah Kabupaten Majalengka, beliau ada misi lain nih. Ternyata misi lain beliau diutus oleh Sunan Gunung Jati ke sini adalah untuk mencari buah maja. Buah maja itu fungsinya buat apa? Untuk obat wabah. Ternyata pada saat itu di Cirebon sedang ada wabah. Penyakit. Menurut Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon, obatnya adalah buah maja. Dicarilah nih, disuruhlah nih Pangeran Muhammad diutus ke barat ke sini untuk mencari buah maja dalam rangka syiar dakwah Islam sekaligus mencari buah maja. Ketika dicari-cari sambil syiar dakwah mengajak orang masuk Islam, nggak ketemu yang namanya buah maja, nggak ada buah majanya. Laporlah ke Syekh Syarif Sunan Gunung Jati bahwa buah maja langka. Kan kalau orang Jawa langka tuh nggak ada, susah gitu, tidak diketemukan buah maja gitu. Jadi maja langka,
majanya nggak ada, nggak ketemu, langka gitu. Lidah orang Sunda leung, kan langka, Sunda kan leung, lengka. Jadi majalengka, lengka. Lidah orang Jakarta, Majalengka gitu. Aslinya mah Majalengka. Orang Sunda juga kalau nyebut Majalengka sampai sekarang Majalengka. Kita aja Majalengka. Itu asal mula nama Kabupaten Majalengka. Dan perlu diketahui setiap tanggal 7 Juni hari jadi Kabupaten Majalengka, Bupati Majalengka. Setiap tanggal 7 Juni hari jadi Kabupaten Majalengka, Bupati dan staf-stafnya semua masyarakat kesini ziarah bil barkah untuk saling mendoakan, mengingat jasa beliau, mendoakan beliau hari jadi Majalengka. Beliau generasi 1480-an menurut cerita lokal. Nah, setelah itu timbul generasi di bawahnya Sunan Wanaperi gitu. Baru ke bawahnya turun ada Sunan Syekh Fakih Ibrahim Al-Muhyi, anak Syekh Abdul Muhyi itu disebut Sunan Cipager. Begitu. Nah kalau ini beliau Pangeran Muhammad. Beliau menikah dengan Ratu Amrillah Sindangkasih, orang sini asli gitu. Walhasil beliau setelah nggak ketemu buah maja, akhirnya nggak pulang ke Cirebon, tetap syiar dakwah di Majalengka dan wafat dikebumikan di sini di Majalengka ini. Dan ini makam beliau, makam Pangeran Muhammad. Mudah-mudahan barokah semuanya yang lihat video ini, panjang umur, sehat walafiat, berkah rizki, semuanya barokah, semuanya manfaat dunia akhirat. Mahabbah kepada ulama, mahabbah kepada orang alim, pejuang Allah, cinta kepada beliau-beliau, para habaib, kiai, ustadz, apalagi para wali-wali Allah. Insya Allah akan kita dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Almar'u ma'a man ahab. Siapa yang dicintai maka orang itu akan berkumpul dengan yang ia cintai. Kalau Ki Gembol mencintai Julia Perez, maka Ki Gembol akan dikumpulkan dengan Julia Perez gitu. Jadi kita mencintai wali, alim ulama, kekasih Allah, orang yang berjuang benar-benar jalan Allah, kita cintai nih. Insya Allah kita akan berkumpul sama beliau. Nah kalau kita cintanya sama Nabi Muhammad SAW, ya kita insya Allah akan berkumpul dengan syarat menjalankan syariat, sunnah, menghidupkan sunnah dan jalanin wajib. Insya Allah. Mudah-mudahan barokah manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.